Memasuki masa tenang, waktunya publik mengawasi tahap akhir jelang pemungutan suara. Pesta demokrasi kali ini tak mudah, terutama mempertahankan kepercayaan publik di tengah berbagai dinamika politik selama tahapan pemilu. Selengkapnya dalam catatan Kompas TV bersama saya, Rahmat Ibrahim. Memasuki masa tenang, Badan Pengawas Pemilu memastikan pengawasan akan dilakukan ketat agar tak ada pelanggaran termasuk patroli siber di berbagai kanal media sosial. Menurut Undang-Undang Pemilu, dalam masa tenang, seluruh peserta pemilu dilarang melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Pertama, misalnya melakukan patroli pengawasan yang dilakukan oleh seluruh jajaran pengawas pemilu di seluruh level. Yang kedua adalah memastikan ada patroli cyber yang bekerja 1x24 jam di masa tenang ini untuk memastikan tidak ada yang dilanggar berkenaan dengan aktivitas yang sedang berjalan. Yang ketiga, dalam konteks ini juga Bawaslu memastikan patroli cyber ini menyasar seluruh media sosial yang terdaftar di KPU untuk memastikan media sosial ini telah ditutup sehingga seluruh informasi memang bisa membuat terang benderang seluruh publik. Pemilu 2024 jadi pemilu tersulit dalam mendapatkan kepercayaan publik, mulai pelanggaran etik yang diputus Mahkamah Kehormatan MK atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon wakil presiden, anggaran bansos yang lebih besar dari era pandemi, pernyataan presiden yang terbuka soal hak politiknya di pemilu, hingga putusan DKPP yang menjatuhkan teguran keras terhadap KPU. Situasi yang sulit dan sudah terlanjur ini harus betul-betul dijawab seluruh penyelenggara pemilu di berbagai lini, termasuk aparat dan perangkat negara untuk benar-benar taat undang-undang. Tidak boleh ada celah main-main, karena sukses tidaknya pemilu jadi pertaruhan besar dan cerminan demokrasi negeri ini. Di masa tenang, para calon pemilih harus bisa memastikan hak politik yang dijamin undang-undang dapat dan akan digunakan pada 14 Februari mendatang. Masyarakat pun harus secara aktif mengawasi segala potensi kecurangan hingga hari pencoblosan dan melapor jika melihat pelanggaran di lingkungan terdekat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita lihat jadwal masa tenang pemilu 2024. Masa tenang pemilu 2024 berlangsung mulai hari ini 11 Februari, lalu 12 dan 13 Februari 2024 atau sehari sebelum waktu pencoblosan. Nah, saudara, lalu apa saja yang jadi larangan selama masa tenang? Kita lihat bersama saudara. Berdasarkan pasal 56 ayat 4 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, selama masa tenang, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak atau bentuk lain yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Ya, saudara, pemilu adalah pilihan konstitusi agar negeri ini dijalankan secara demokratis. Kewajiban menjalankan kualitas demokrasi menjadi kewajiban semua pihak. Seluruh peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan secara aktif ikut membantu kelancaran pelaksanaan pemilu hingga akhir penetapan. Segala bentuk pelanggaran pemilu seperti diatur dalam undang-undang akan dicatat sejarah dan kehilangan legitimasi publik. Seluruh perbedaan pendapat selama masa kampanye, baik di media sosial maupun forum-forum lain, harus dipungkasi dengan hadir di TPS 14 Februari disertai kedewasaan berpolitik untuk siap menerima apapun hasil akhir pesta demokrasi.